Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Widyatama. Di sini saya bersama kerabat saya, Mas Revo, yang juga selaku owner dari usaha studio dan pemasaran branding. Bisa dijelaskan, Mas, apa? Perkenalan dulu, Mas. Ya, perkenalkan, nama saya Revalino Bagus Subianto, selaku owner atau pemilik dari Studio Kreatif Revo, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang desain dan branding. Nah, sebelum memulai usaha ini tuh saya bekerja sebagai desainer di beberapa agensi besar selama kurang lebih 5 atau 6 tahun ya. Saya memutuskan untuk memulai usaha sendiri setelah memiliki cukup pengalaman dan wawasan dalam industri ini, serta keinginan untuk memberikan kontribusi lebih besar melalui kreativitas. Mas. Baik, lalu saya akan menanyakan latar belakang usahanya Mas Revo. Apa jenis usaha yang Anda jalankan dan apa yang memotivasi Anda untuk memulai bisnis ini? Jadi usaha yang saya jalankan tuh studio desain grafis dan branding yang membantu perusahaan dalam mengembangkan identitas visual mereka, termasuk logo, kemasan, dan desain untuk materi pemasaran. Saya mulai usaha ini tuh pada tahun 2022 karena saya ingin menciptakan solusi desain yang lebih personal dan lebih dekat dengan kebutuhan klien. Nah, sebagai seorang pemimpin, selain menjalankan bisnis, saya juga terlibat langsung dalam setiap proyek kreatif dan membantu tim dalam pengambilan keputusan desain. Baik, lalu kalau bicara soal gaya kepemimpinan nih, Mas, nah, bagaimana Anda mendeskripsikan gaya kepemimpinan Anda? Apa prinsip utama yang Anda pegang dalam memimpin tim ini? Kalau kayak kepemimpinan ya, Mas ya. Kayak kepemimpinan saya tuh lebih cenderung kolaboratif dan transformasional gitu, Mas. Jadi saya lebih percaya pada kekuatan tim dan berusaha memberdayakan anggota tim untuk berkontribusi dengan ide-ide kreatif mereka. Ya, prinsip utama saya adalah terbuka terhadap ide-ide baru dan memastikan komunikasi yang baik di antara seluruh anggota tim. Jadi bagi saya, kualitas yang paling penting dalam seorang pemimpin itu adalah empati. Nah, seorang pemimpin yang empatik dapat memahami perasaan dan tantangan sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih baik. Baik, lalu selanjutnya terkait membangun tim nih, Mas Revo. Ketika Anda memulai usaha, bagaimana Anda memilih dan membangun tim yang tepat? Lalu apa kriteria yang Anda cari dalam rekrutmen anggota tim? Jadi ini bagaimana saya memilih anggota gitu ya? Betul. Nah, jadi saya tuh memilih tim dengan kriteria yang tidak hanya berdasarkan kemampuan teknis, tetapi juga kemampuan mereka untuk bekerja dalam tim dan beradaptasi dengan budaya perusahaan. Nah, di awal saya sangat selektif dalam memilih orang-orang yang sejalan dengan visi kami dan yang memiliki semangat untuk berkembang. Tantangan terbesar itu menemukan orang yang memiliki keseimbangan antara keterampilan teknis dan kemampuan untuk beradaptasi dengan dinamika tim yang kreatif. Namun, dengan memberi kesempatan untuk belajar dan berkembang, saya rasa kami berhasil membangun tim yang solid. Gitu, Mas. Baik. Lalu kalau menghadapi tantangan tim yang untuk kelancaran bisnis Anda, bagaimana Anda menangani situasi ketika terjadi konflik di antara anggota
tim Anda? Jadi suatu konflik dalam sebuah tim itu hal yang wajar ya Mas, pasti ada. Terutama saat ada perbedaan pandangan kreatif atau saat kita tuh berbeda pendapat tuh masih ada konflik. Nah, namun saya tuh selalu mendorong diskusi terbuka dan mencari solusi bersama. Sebagai pemimpin, saya mencoba mendengarkan semua sisi dan mencari jalan tengah agar setiap orang tuh merasa didengar. Jadi nggak cuma berat sebelah gitu lah Mas. Nah, contoh situasi yang sulit itu ketika saat dua anggota tim memiliki pandangan berbeda tentang konsep desain utama untuk klien besar. Nah, saya memfasilitasi diskusi konstruktif yang mengarah pada solusi kreatif. Dan akhirnya itu berhasil dengan baik. Gitu Mas. Baik. Lalu seberapa penting bagi Mas Revo untuk memberdayakan anggota tim untuk mengambil keputusan? Lalu bagaimana Anda memastikan mereka merasa terlibat dan memiliki tanggung jawab? Saya percaya pada pentingnya memberdayakan anggota tim ya, untuk membuat keputusan yang valid lah istilahnya, terutama yang berkaitan dengan proyek yang mereka tangani langsung. Jadi hal ini memberi mereka rasa tanggung jawab dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Namun saya tetap memberikan panduan atau arahan ya kepada mereka ini agar mereka tidak merasa bingung dalam proses pengambilan keputusan. Jadi ini tuh adalah keseimbangan lah antara memberi kebebasan dan memberi arahan yang jelas. Itu Mas. Lalu kalau bicara tentang motivasi nih, Ya. apa yang Mas Revo lakukan untuk memotivasi tim Anda, terutama saat menghadapi masa-masa sulit dalam berbisnis? Jadi untuk apresiasi tim ini, saya tuh berusaha untuk selalu memberikan apresiasi atas kerja mereka gitu Mas. Nah, baik itu dalam bentuk ucapan terima kasih atau bonus kecil ketika mereka berhasil mencapai target. Jadi setiap mereka mencapai target itu pasti saya memberikan bonus pada mereka untuk jadi itu wujud rasa apresiasi saya terhadap mereka. Ya, saya juga mengadakan sesi brainstorming dan retreat tim untuk meningkatkan kekompakan dan semangat, serta memberikan mereka kesempatan untuk lebih mengenal satu sama lain di luar pekerjaan. Lalu kan Mas Revo ini sebagai owner ya, sekaligus pemimpin lah di bisnis Anda. Lalu bagaimana Anda mendekati pengambilan keputusan strategis dalam bisnis, dan apakah Anda lebih mengandalkan intuisi, data, atau masukan dari tim? Saya tuh cenderung mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis data dan masukan dari tim gitu. Jadi saya tuh percaya bahwa pendapat dari anggota tim ini sangat berharga terutama dalam hal implementasi ide atau strategi yang lebih cerdas gitu. Misalnya dalam memilih software desain terbaru, saya mengadakan sesi diskusi dan meminta input dari tim mengenai kebutuhan mereka sebelum akhirnya mengambil keputusan berdasarkan evaluasi bersama. Tuh. Lalu kalau berbisnis itu kan pasti ada resikonya kan Mas ya. Lalu dalam menjalankan bisnis yang banyak resiko yang harus dihadapi, bagaimana Anda mengelola risiko dan memastikan tim tetap fokus pada tujuan meskipun ada ketidakpastian? Jadi ketika menghadapi ketidakpastian, saya berusaha menjaga agar tim itu tetap fokus pada tujuan jangka panjang sambil mengelola resiko yang ada. Saya tidak takut untuk mengambil keputusan jika itu diperlukan meskipun ada risiko gitu Mas. Ya, jadi contohnya itu ketika kami memutuskan untuk memperluas bisnis nih ke layanan digital marketing misalnya. Saya tahu itu adalah langkah besar, namun dengan perencanaan yang matang dan melibatkan tim untuk riset, langkah ini tuh ternyata berhasil. Tuh. Lalu
visi dan tujuan bisnis Anda ini Mas Remo. Apa visi Anda untuk usaha ini dalam jangka waktu 5 tahun ke depan? Lalu bagaimana Anda mengkomunikasikan visi tersebut kepada tim Anda agar mereka juga berkomitmen pada tujuan yang sama? Di visi misi saya itu menjadikan Studio Kreatif Revo sebagai agen perubahan dalam industri desain. Nah, dengan memberikan solusi kreatif yang tidak hanya estetik, tapi juga memiliki dampak positif bagi klien kami. Saya mengkomunikasikan visi ini lalu melalui sesi pertemuan rutin di mana kami membahas tujuan jangka panjang dan langkah-langkah untuk mencapainya. Saya memastikan bahwa seluruh tim memahami isi visi ini dan merasa terlibat dalam proses pencapaiannya. Nah, hal ini membuat mereka tuh merasa memiliki peran yang penting dalam kesuksesan perusahaan. Ya, seperti itulah ya kira-kira dalam berbisnis ya Mas. Iya, benar Mas Fahri. Kurang lebih seperti itu. Mungkin saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.